Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Givira Rosa Umaira dengan NPM 2310.025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori etika deontologi. Mengenai teori etika deontologi adalah sebuah teori etika yang bersifat normatif yang memiliki pengaruh besar dalam filsafat moral, khususnya dalam pembentukan etika profesi hukum modern. Teori deontologi berangkat dari pertanyaan mendasar dalam etika, yaitu apa yang membuat suatu tindakan dinilai benar atau salah? Apakah karena akibatnya atau karena prinsip yang melandasinya? Deontologi memberikan jawaban tegas bahwa moralitas tidak ditentukan oleh hasil, melainkan oleh kewajiban. Dengan demikian, fokus pada teori ini bukan pada apa yang terjadi setelah tindakan dilakukan, melainkan pada apakah tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban moral. Untuk memahami teori ini secara lebih sistematis, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian deontologi secara konseptual dan etimologis. Deontologi berasal Secara etimologis, deontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban dan logos yang berarti ilmu atau ajaran. Dengan demikian, deontologi secara harfiah dapat dipahami sebagai ilmu tentang kewajiban. Dalam pengertian filosofis, deontologi merupakan teori etika yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai bermoral apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban atau aturan moral yang berlaku, bukan berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan. Artinya, sekalipun suatu tindakan menghasilkan akibat yang baik, tindakan tersebut belum tentu bermoral jika tidak didasari oleh niat dan kewajiban yang benar. Sebaliknya, suatu tindakan tetap dianggap bermoral apabila tindakan atas dasar kewajiban, meskipun mungkin menghasilkan akibat yang tidak menyenangkan. Disinilah letak perbedaan mendasar antara deontologi dan teori konsekuensialis seperti utilitarianisme. Deontologi berorientasi pada prinsip bukan pada hasil. Setelah memahami definisinya, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tokoh utama yang mengembangkan teori ini secara sistematis. Tokoh utama yang mengembangkan teori deontologi secara sistematis adalah Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman abad ke-18. Pemikirannya tentang moralitas terutama tertuang dalam karyanya yang berjudul Groundwork of the Metaphysics of Morals. Kant berpendapat bahwa dasar moralitas bukanlah kebahagiaan, bukan pula manfaat sosial, melainkan rasio manusia. Menurutnya, manusia sebagai makhluk rasional memiliki kemampuan untuk memahami hukum moral dan bertindak berdasarkan kesadaran akan kewajiban tersebut. Ia menolak pandangan bahwa moralitas ditentukan oleh akibat. Bagi Kant, yang menentukan nilai moral suatu tindakan adalah motivasi atau kehendak yang melatar belakanginya. Untuk memahami pemikiran Kant secara lebih mendalam lagi, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan pokok-pokok pemikiran dari Immanuel Kant. Dalam pemikiran Kant terdapat beberapa gagasan utama yang jadi fondasi teori deontologi. Yang pertama adalah konsep kehendak baik atau goodwill. Menurut Kant, satu-satunya hal yang benar-benar baik tanpa syarat adalah kehendak baik. Kekayaan, kecerdasan, bahkan keberanian bisa menjadi buruk jika digunakan untuk tujuan yang salah. Namun kehendak baik tetap bernilai moral meskipun tidak menghasilkan keberhasilan. Kedua adalah moralitas berbasis kewajiban. Kant menegaskan bahwa tindakan bermoral ada tindakan yang dilakukan karena kewajiban, bukan karena emosi atau kecenderungan pribadi, simpati, atau keuntungan tertentu. Jika seorang membantu orang lain hanya karena ingin dipuji, maka tindakan itu tidak memiliki nilai moral yang murni. Ketiga, moralitas tidak bergantung pada akibat. Ini berarti bahwa benar atau salahnya suatu tindakan tidak ditentukan oleh konsekuensi yang timbul, melainkan oleh apakah tindakan tersebut sesuai dengan hukum moral. Keempat, prinsip moral harus bersifat universal. Artinya, suatu tindakan hanya dapat dianggap benar apabila prinsip yang mendasarinya dapat diterapkan sebagai aturan umum bagi semua orang tanpa menimbulkan kontradiksi. Selanjutnya, untuk memahami fondasi moral Kant secara lebih konkret lagi, kita perlu membahas konsep penting yang disebut goodwill ataupun kehendak baik dan lain-lainnya. Nah, di sini kan di dalam PowerPoint yang sedang saya presentasikan tuh ada beberapa pokok pikiran Immanuel Kant tentang deontologi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pokok pikiran yang terdapat pada
poin-poin presentasi ini secara lebih detail lagi. Yang pertama, saya akan mulai dengan goodwill ataupun kehendak baik. Goodwill atau kehendak baik adalah inti dari moralitas dalam teori Kant. Kehendak baik adalah kehendak yang bertindak semata-mata karena kesadaran akan kewajiban moral. Kehendak baik bukanlah sekadar niat baik dalam arti umum. Kehendak baik adalah komitmen rasional untuk melakukan apa yang benar karena itu adalah kewajiban, bukan karena ada keuntungan, imbalan, atau rasa simpati. Sebagai contoh, seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan hukum meskipun mendapat tekanan politik menunjukkan kehendak baik. Ia tidak bertindak demi popularitas atau keamanan posisinya, tetapi karena sadar bahwa menegakkan hukum adalah kewajibannya. Dengan demikian, kehendak baik menekankan bahwa moralitas terletak pada motivasi internal yang selaras eh, yang selaras dengan kewajiban. Dari konsep kehendak baik ini kan kemudian merumuskan prinsip yang lebih sistematis, yaitu imperatif. Kan membedakan dua jenis perintah moral, yaitu imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotetis bersifat bersyarat. Bentuknya adalah jika kamu ingin mencapai tujuan tertentu, maka lakukanlah tindakan tertentu. Misalnya, jika ingin lulus ujian, maka harus belajar. Perintah ini bergantung pada tujuan pribadi sehingga tidak bersifat mutlak secara moral. Sebaliknya, imperatif kategoris bersifat mutlak dan tidak bergantung pada tujuan tertentu. Ia memerintahkan tindakan sebagai kewajiban itu sendiri. Salah satu rumusan imperatif kategori adalah bertindaklah hanya menurut prinsip yang dapat kamu kehendaki menjadi hukum universal. Rumusan lainnya yang sangat penting adalah bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan bukan semata-mata sebagai alat. Artinya, kita tidak boleh memanfaatkan orang lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kepentingan pribadi. Dalam konteks hukum, hal ini berarti klien, terdakwa, saksi, maupun korban harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki martabat, bukan sebagai objek manipulasi. Setelah memahami fondasi teoretisnya, kita perlu melihat bagaimana teori ini mendapatkan kritik. Meskipun memiliki landasan rasional yang kuat, teori deontologi tidak lepas dari sebuah kritik. Pertama, teori ini dianggap terlalu kaku dan absolut karena tidak mempertimbangkan akibat. Deontologi kadang menghasilkan keputusan yang secara moral terasa problematis dalam situasi tertentu, misalnya larangan berbohong secara mutlak, bahkan dalam kondisi untuk menyelamatkan nyawa. Kedua, deontologi dinilai kurang sensitif terhadap konteks sosial dan kompleksitas situasi konkret. Dalam praktik kehidupan nyata, keputusan moral seringkali memerlukan pertimbangan akibat. Ketiga, pendekatan ini dianggap terlalu rasional dan kurang memberikan ruang pada empati atau perasaan moral. Namun demikian, justru karena sifat yang tegas dan berbasis prinsip, deontologi sangat relevan dalam profesi yang menuntut integritas tinggi seperti profesi hukum. Hal ini membawa kita pada pembahasan berikutnya mengenai relevansi deontologi dalam etika profesi hukum. Profesi hukum dikenal sebagai officium nobile, yaitu profesi yang mulia dan berlandaskan kepercayaan publik. Kepercayaan ini dapat dipertahankan jika penegak hukum bertindak berdasarkan keuntungan pribadi atau tekanan eksternal. Berdasarkan deontologi, menekankan bahwa hakim, jaksa, advokat, dan notaris harus bertindak berdasarkan kewajiban moral dan kode etik profesi. Seorang hakim harus independen bukan karena takut sanksi, melainkan karena independensi adalah kewajiban moral. Jaksa harus objektif bukan demi citra, tetapi karena itu adalah prinsip profesinya. Advokat wajib menjaga kerahasiaan klien karena itu adalah kewajiban moral dan bersifat mutlak. Dengan demikian, deontologi memperkuat fondasi integritas dalam sistem hukum. Dalam praktik hukum, kewajiban moral seringkali diuji oleh tekanan publik, opini media, maupun kepentingan publik. Kewajiban moral menuntut konsistensi antara prinsip dan tindakan. Integritas tidak diukur dari hasil perkara, melainkan dari kesetiaan terhadap kewajiban profesional. Apabila kewajiban moral dilanggar demi popularitas atau tekanan massa, maka sistem hukum akan kehilangan legitimasi. Oleh karena itu, pendekatan deontologi menjadi benteng normatif untuk menjaga stabilitas sistem hukum. Selanjutnya, pada slide terakhir,
Saya akan menjelaskan contoh kasus serta analisis deontologinya secara jelas dan detail. Pada contoh kasus ini, saya menggunakan contoh kasus yaitu seorang advokat menangani perkara pidana dan mengetahui bahwa kliennya sebenarnya bersalah berdasarkan pengakuan pribadi yang disampaikan secara rahasia. Di sisi lain, masyarakat menekankan melalui media sosial agar advokat tersebut membuka semua fakta demi keadilan. Bahkan muncul opini bahwa membela pelaku kejahatan adalah tindakan tidak bermoral, namun advokat tetap menjalankan tugasnya secara profesional dengan memberikan pembelaan sesuai hukum dan tetap menjaga kerahasiaan komunikasi dengan klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit analisis dari contoh kasus yang sebelumnya saya sudah jelaskan tadi. Dalam perspektif deontologi, tindakan advokat tersebut mencerminkan prinsip kewajiban moral. Ia menjaga kerahasiaan bukan karena takut sanksi organisasi, melainkan karena menyadari bahwa menjaga rahasia klien adalah kewajiban profesional yang bersifat mutlak. Jika prinsip kerahasiaan dilanggar demi tekanan publik, maka kepercayaan terhadap profesi advokat akan runtuh. Prinsip ini juga sejalan dengan gagasan Immanuel Kant tentang imperatif kategoris, yaitu bahwa suatu tindakan harus dapat dijadikan aturan universal. Apabila setiap advokat membuka rahasia klien demi opini publik, maka sistem pembelaan hukum tidak lagi dapat berjalan dengan adil. Oleh karena itu, tindakan advokat tersebut mencerminkan teori deontologi karena didasarkan pada kewajiban moral, bukan pada konsekuensi atau tekanan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan tadi. Teori deontologi merupakan teori etika yang menekankan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh kewajiban dan prinsip yang melandasinya, bukan oleh akibat yang ditimbulkan. Pemikiran Immanuel Kant menegaskan bahwa tindakan yang bermoral adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kehendak baik dan kesadaran akan kewajiban serta harus dapat dijadikan aturan universal atau imperatif kategoris. Dalam konteks profesi hukum, yang pendekatan deontologi sangat relevan karena profesi hukum merupakan officium nobile yang berlandaskan kepercayaan. Hakim, jaksa, advokat, dan notaris dituntut untuk menjelaskan tugasnya berdasarkan kewajiban moral dan kode etik profesi, bukan karena tekanan publik, kepentingan pribadi, ataupun keuntungan tertentu. Contoh kasus advokat yang tetap terjaga kerahasiaan klien meskipun terdapat tekanan sosial menunjukkan bahwa prinsip deontologi menjaga integritas dan kepercayaan terhadap hukum. Dengan demikian, deontologi menjadi landasan penting dalam membangun nasionalisme, integritas, keadilan, dan praktik hukum. Profesionalisme, integritas, dan keadilan dalam praktik hukum. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.